Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going everyone? Meet me again, learn fun with me, Miss Kokom Komaria. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi belajar asik bersama saya, Miss Kokom Komaria. Today we will be going to learn English of 7th grade when English rings a bell. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris pada kelas 7. Pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang chapter 6 atau bab ke-6 part 2 bagian kedua pada halaman 134 sampai 140 tentang statement related to the habits of people. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca terlebih dahulu petunjuk berikut ini. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan bermain peran seperti pembicara di dalam percakapan itu. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Second, we will repeat the conversation after our teacher, sentence by sentence. Then, in group, we will play the roles of the speakers in the conversation. Di sini yang akan kita lakukan, pertama, kita akan mendengar dengan teliti guru kita membacakan sebuah percakapan. Yang kedua, kita akan mengulang percakapan setelah guru kita per kalimat. Kemudian dalam kelompok kita akan bermain peran seperti pembicara dalam percakapan tersebut. Mari kita baca percakapan berikut ini. Percakapan ini berlatar di sebuah ruangan kelas. Good morning, Benny. Selamat pagi, Benny. Good morning, Siti. How are you today? Selamat pagi, Siti. Apa kabar hari ini? I'm doing very well. Saya baik-baik saja. You arrive very early. Do you arrive early every day? Kamu datang lebih awal. Apakah kamu datang lebih awal setiap hari? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Ya, saya selalu datang ke sekolah lebih awal. Saya selalu berangkat dari rumah jam 6. Saya tidak ingin terlambat. Benny, mengapa kamu membersihkan ruang kelas seorang diri? Dayu isn't here. She's late. Dayu tidak di sini. Dia terlambat. Don't worry, I will help you clean the classroom. Jangan takut, saya akan membantumu membersihkan ruang kelas. You, Siti, you always help other people. Terima kasih, Siti. Kamu selalu membantu orang lain. You are welcome, Benny. Sama-sama, Benny. Baca pula percakapan berikut ini. Let's study together again tomorrow. Mari kita belajar bersama lagi besok. Do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Yes, I do. I always study every day. Ya, saya selalu belajar setiap hari. That's why you always get good grades. You always study every day. Ya, itulah mengapa kamu selalu mendapatkan nilai bagus. Kamu selalu belajar setiap hari. I do and I enjoy it. Saya melakukan dan menikmatinya. Percakapan lainnya di sekolah. Lisa, let's jog tomorrow morning. What time? At 6 a.m. Okay. Do you always jog every weekend? Not only on weekend. I usually jog 3 times a week. That's why you always look very fit. Thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. See you, Edo. Percakapan lain di sekolah. Lisa, ayo kita jogging besok pagi. Jam berapa? Jam 6 pagi. Oke. Apakah kamu selalu jogging setiap akhir pekan? Tidak hanya akhir pekan. Saya biasa jogging 3 kali seminggu. Itulah mengapa kamu terlihat sangat bugar. Terima kasih. Oke, saya akan ke rumahmu jam 6 pagi besok. Sampai jumpa Edo. Dengarkan dan ikuti percakapan di dalam ruang kelas berikut ini. Guys, let's go to the park this weekend.
That sounds a good idea. Yes, let's go there on Saturday. I love the park. I always go there every afternoon. I'll go with you guys. Edo, will you join us? Of course, I will. Teman-teman, mari kita ke taman akhir pekan ini. Terdengar ide bagus? Ya, ayo kita pergi hari Sabtu. Saya senang ke taman. Saya selalu pergi ke sana setiap sore. Saya akan pergi bersama kalian. Edo, apakah kamu mau bergabung? Ya, tentu. Benny, let's go to school early tomorrow, so we can study together before the English test. I'm sorry, I can't. I help my mom wash the dishes before I go to school. Do you always help your mother every morning? Yes, I do. I always help my mom whenever I can. That's great. Hey, let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Yes, sure. That's a good idea. Benny, mari kita berangkat ke sekolah lebih awal besok. Jadi kita bisa belajar bersama sebelum tes bahasa Inggris. Maaf, saya tidak bisa. Saya membantu ibu saya mencuci piring sebelum saya pergi ke sekolah. Kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Ya, saya selalu membantu ibuku kapanpun saya bisa. Bagus. Hey, ayo kita belajar bersama sore ini. Kita tidak butuh menunggu lama sampai besok. Tentu. Ide yang bagus. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Here are what we will do. First, we will study the example carefully. Second, we will cover the table in our notebooks. Third, we will discuss the right statement to complete the table. Then, we will complete the table based on the result of our discussion. Yang akan kita lakukan, pertama kita akan mempelajari contoh dengan teliti. Yang kedua, kita akan menyalin tabel ke dalam buku catatan kita. Ketiga, kita akan mendiskusikan pernyataan yang benar untuk melengkapi tabel. Kemudian kita akan melengkapi tabel berdasarkan hasil diskusi kita. Lengkapi tabel berikut ini berdasarkan percakapan yang sudah kita baca. Pada percakapan pertama, kita menemukan kata I always come to school early. Maka pernyataan ini kita masukkan ke dalam tabel. Nomor 1. Pernyataan nomor 2 kita ambil dari percakapan yang kedua. Pada percakapan yang kedua ini kita menemukan sebuah kalimat I always study every day. Maka kita tulis pada tabel nomor 2 di dalam buku catatanmu. Pada percakapan nomor 3 kita menemukan kalimat I usually jog 3 times a week. Kita aplikasikan pula ke dalam tabel nomor 3 ini. Pada percakapan berikutnya kita menemukan I always go to park every afternoon. Kita lanjutkan tulis ke dalam sebuah tabel. Pada percakapan yang kelima kita menemukan kalimat I always help my mom whenever I can. Lanjut kita tuliskan ke dalam buku tulisan kita. Nah, kalimat-kalimat yang sudah kita diskusikan ini merupakan sebuah kalimat kebiasaan. Karena ada beberapa kata yang menggunakan always, usually, atau selalu, biasanya itu merupakan sebuah kalimat yang menyatakan terbiasa melakukan sesuatu atau kebiasaan. Nah, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Kita baca terlebih dahulu petunjuk berikut ini. Here are what we will do. First, we will study the example below carefully. Second, every one of us we will copy the table to our notebooks. Third, we will go around in the classroom and ask 5 of our friends 4 questions about their habits. We will use the questions from the conversation. Then every one of us will complete the table based on the information we get. Yang akan kita lakukan selanjutnya, pertama kita akan mempelajari contoh di bawah ini dengan teliti. Kedua, setiap orang kita akan menyalin tabel ke dalam buku catatan.
Yang ketiga, kita akan keliling kelas dan menanyakan 5 di antara kita 4 pertanyaan tentang kebiasaan mereka. Kemudian setiap orang dari kita akan melengkapi tabel berdasarkan informasi yang kita peroleh. Nah, sekarang tabel yang berisi pertanyaan-pertanyaan berikut ini merupakan pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada teman-teman sekelas kalian. Pertanyaan ini kalian ajukan kepada teman sekelas kalian, kemudian jawabannya kalian tulis pada tabel berikut ini. Setelah kalian menulis kebiasaan teman-teman kalian, maka catatan kalian ini komunikasikan seperti contoh berikut ini kepada teman dan guru kalian. Contoh berikut ini yang harus dikomunikasikan berdasarkan kebiasaan teman-teman. We have asked 5 of our friends about their habits. Kami sudah bertanya kepada 5 teman kami tentang kebiasaan mereka. Donna doesn't always arrive early at school. Donna tidak pernah datang lebih awal ke sekolah. She always studies every day. Dia selalu belajar setiap hari. She jogs every morning. Dia jogging setiap pagi. She sometimes help her mother. Dia kadang-kadang membantu ibunya. Jadi inilah contoh kesimpulan dari pertanyaan yang kalian ajukan kepada teman kalian, kemudian kalian laporkan kepada guru kalian. Now we know to ask about someone related to her or his habit we ask. Nah, sekarang kita tahu untuk bertanya kepada seseorang tentang kebiasaan mereka, kita bisa bertanya dengan menggunakan do you always bla bla bla, atau bisa menggunakan do you usually bla bla bla. Now we know to state my habit I say. Nah, sekarang kita juga bisa mengetahui untuk menyatakan kebiasaan kita bisa mengatakan I always bla bla bla. Saya selalu titik-titik, kalian isi sendiri sesuai kebiasaan kalian masing-masing. Now we know to state someone else habit I say. Sekarang kita tahu untuk menyatakan kebiasaan seseorang, kita bisa mengatakan she always bla bla bla. Dia selalu apa titik-titik. He usually bla bla bla. Dia biasanya titik-titik. Jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian dan teman kalian, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan pastikan kalian menekan tombol lonceng ini agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya share berikutnya. I will learn finish. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.